Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 1 menit pertama pagi hari ini. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 2,8% ke 6.173. Kemudian pemirsa, untuk saham-saham yang menjadi top gainers, ada BBCA, TPIA, BMRI, Bumi, DSSA, Antam, Aman Mineral. Kemudian untuk top losers ada Unilever, ASPR, AADI, LCKM, Kios. Sementara itu dari sektoral, seluruh sektor dibuka menguat pada pagi hari ini, disusul oleh didukung ataupun ditopang oleh basic industries yang memimpin, kemudian industri, energi, infrastruktur dan juga transportasi. Kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pagi hari ini pemirsa. Untuk Nikkei dibuka menguat 5%, STI menguat 0,7%, Kospi menguat 5,5% dan Hang Seng menguat 1,9%. Sementara itu bergeser ke saham-saham pilihan pemirsa, ada ADMR, ada Aman Mineral, kemudian ada Inco, JSMR dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Hans Kui, praktisi pasar modal. Baik Pak Hans Kui, kalau kita review sedikit terkait dengan pembukaan market pada pagi hari ini, kalau tadi kita lihat dipimpin oleh saham perbankan big cap khususnya BBCA begitu ya, sisanya ada saham-saham konglomerasi juga tampaknya tadi ada saham-saham komoditas emas. Review dari Pak Hans Kui dengan dinamika yang ada saat ini di pasar modal, Anda proyeksikan seperti apa Pak secara sektoral ataupun komoditas? Ya, kalau kita lihat ya sentimen pasar relatif lebih positif ya. Pasti faktor utama tadi kesepakatan antara AS dan Iran. Kalau itu bisa membuka Selat Hormuz, harga minyak kembali turun, suplai minyak dunia kembali normal, itu tentu sesuatu yang sangat positif, nggak cuma untuk Indonesia tapi di seluruh dunia, khususnya di Asia ya, karena Asia itu adalah daerah yang kita mengandalkan sekali pasokan minyak dari Selat Hormuz. Dan tentu pasar Eropa juga sangat terpengaruh dengan impor minyak, biarpun bukan dari Timur Tengah ataupun Selat Hormuz, tapi harga minyak yang turun menguntungkan bagi mereka. Kemudian pasar juga positif. Pekan lalu itu ada IPO SpaceX ya di Amerika, itu banyak sekali orang melepas dana, melepas saham di negara-negara, berbagai negara untuk dibawa pulang untuk mengikuti IPO SpaceX tadi. Dan pekan lalu udah berakhir dan harga sahamnya bergerak naik ya. Jadi ini tentu jadi sesuatu yang akan normal kembali pasarnya setelah mereka menyelesaikan IPO SpaceX tadi. Kemudian kalau kita lihat dari dalam negeri gitu ya, kenapa saham perbankan yang memimpin gitu ya, kita tahu bahwa saham perbankan itu dianggap lebih diuntungkan ya dalam periode ketika bunga naik, banyak bank-bank besar kita bisa mempertahankan cost of fund dia lebih murah, sehingga ketika terjadi kenaikan bunga, ini malah membuat mereka punya potensi untuk mendapatkan NIM yang lebih tebal di sana. Ya, ini khususnya di saham seperti BCA dan beberapa bank besar kita gitu. Ini yang menyebabkan mereka bergerak naik. Kemudian sentimen lain kalau kita lihat di komoditas gitu ya, ini salah satunya adalah pekan lalu sudah disampaikan bahwa DSI itu tidak mengambil ahli ekspor, tetapi mereka lebih ke arah dokumentasi pemantauan. Nah, ini tentu menjadi sentimen yang positif karena selama ini simpang siur, khawatirnya DSI mengambil ahli ekspor, terjadi kekacauan, bisa menekan pendapatan negara dan membuat emiten kita mengalami kerugian. Tapi dengan statement tadi, pasar menjadi lebih tenang dan kelihatannya dengan hal tersebut malah under invoicing bisa ditekan turun sehingga penerimaan negara bisa meningkat gitu. Nah, ini sentimen positif. Kemudian saham emas itu kemungkinan juga bergerak naik karena selama konflik terjadi perang antara AS, Israel dan Iran ya, selama konflik terjadi, dolar US itu bergerak menguat. Dan kemudian emas dilepaskan karena potensi inflasi yang lebih tinggi, emas cenderung tertekan turun dalam periode tersebut. Dengan berakhirnya konflik, emas kemungkinan akan bergerak rebound lagi naik ke atas. Dan ini tentu positif. Satu lagi, rupiah kita juga potensi menguat karena begitu tensi geopolitik menurun, indeks dolar harusnya bergerak melemah, dolar cenderung tertekan turun, ini akan membuat rupiah kita lebih kuat.
Baik, tadi secara, keseluruhan boleh kita highlight ini artinya, yang ada kemudian potensi rebound atau penguatan setidaknya dalam beberapa pekan mendatang. Yang pertama ada rupiah dan kemudian juga tadi terkait dengan komoditas emas yang sebelumnya drop ini ada, potensi yang cukup optimis ya, Pak, ya di pekan-pekan ini? Baik. Iya, betul. Baik, Pak Hanskui kita akan bergeser ke saham-saham, pilihan analis Pak, ada ADMR, AMA Mineral, Inco dan juga JSMR. Kita mulai dari ADMR terlebih dahulu proyeksikan, Anda proyeksikan akan seperti apa Pak? Ya, kalau ini kita memang melakukan pembelian setelah dia konsolidasi ya, ini emiten yang bagus 14.35 sampai 16.45 ya area akumulasi beli kita. Cut loss kalau di bawah 14, target kita 1.700, 1.740 ya. Jadi ini komoditas juga kita pikir akan bergerak positif pada periode saat ini. Baik, ADMR dengan target price kisaran 1.740 dan support di 1.435 dengan rekomendasi buy. Untuk Aman Mineral sejauh apa masih menarik Pak di tengah, penguatan yang sudah terjadi cukup signifikan? Ya, Aman Mineral waktu itu tertekan turun ya, karena memang salah satu yang dikeluarkan dari indeks MSCI, tetapi sebenarnya prospek perusahaan masih sangat baik sekali. Kita rekomendasi beli 3.000, 3.550, cut loss di bawah 2940, target kita 3680 sampai 3750 untuk Aman Mineral. Baik, Aman Mineral target price 3.750. Untuk Inco apakah menarik secara teknikal atau ada sentimen tertentu yang mendukung Pak Hanskui? Ya, kalau kita pikir sih memang ini secara teknikal ya kita lihat udah di periode yang cukup bawah ya. Jadi kita rekomendasi beli 830, 1015, target kita 810, cut loss di bawah 810, target kita 1040 sampai 1060 ya. Kita pikir nikel ini salah satu yang eh, dibutuhkan ya ke depan gitu ya, merupakan produk masa depan karena baterai dan banyak hal memerlukan nikel. Baik, itu dia ulasan untuk saham Inco. Terakhir untuk JSMR Anda proyeksikan seperti apa Pak Hanskui? Ya, jasa marga ini tertekan turun ya pada periode yang agak bawah sehingga kita merekomendasikan beli 2.600, 2.650, cut loss di bawah 2.500, target kita 2750 sampai 2850 untuk jasa marga. Baik, Pak Hanskui kita sudah ulas kemudian tadi 4 saham pilihan. Ada satu pertanyaan follow up Pak dari statement Pak Hanskui tadi mungkin meresponi saham-saham komoditas emas. Kalau kita lihat dulu dari harga emas sendiri Pak Hanskui, ini sejauh apa Pak akan kemudian positif proyeksinya untuk melanjutkan penguatan? Apakah ini betul-betul simply bergantung pada realisasi dari geopolitik, meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran seperti apa? Atau apakah cukup positif proyeksinya untuk kemudian kembali lagi rebound ke harga normalnya Pak, seperti harga di awal tahun ini? Iya, jadi emas itu tertekan cukup kuat ya selama perang yang terjadi. Memang pertama emas itu selalu berlawanan dengan indeks dolar. Kalau indeks dolar orang cenderung masuk ke US dollar sehingga emas dilepas. Yang kedua, dalam periode konflik itu inflasi cenderung tinggi sehingga seluruh dunia berpikir bahwa bunga akan bergerak naik. Kita lihat kemarin ECB udah naikin sekali dan prediksinya ECB akan naikin sekali lagi sebelum akhir tahun, 2 kali kenaikan untuk meredam inflasi. The Fed akan naikin 1 kali dan banyak rata-rata bank sentral global akan naikin suku bunga. Nah ini tentu nggak bagus bagi emas. Tetapi kalau kita lihat emas ini cenderung ke depan trennya masih akan bergerak naik. Karena dunia sudah tidak percaya dengan dolar dan tidak percaya dengan US lagi. Jadi seluruh dunia menyadari bahwa dalam beberapa kali krisis dolar itu dicetak gila-gilaan. Subprime mortgage, the Fed itu mencetak lebih dari 3 triliun US dollar. Waktu COVID, Amerika mencetak 4 triliun US dollar waktu COVID terjadi. Jadi kalau kita lihat dengan hal tersebut, seluruh dunia akan mengalihkan cadangan devisa mereka ke instrumen lain. Sebagian negara akan melakukan perdagangan bilateral ya seperti ide yang dilakukan BRICS, sebagian lagi akan mengkonvert cadangan devisa mereka menjadi emas. Oleh karena itu demand emas itu dalam jangka panjang tetap positif. Tetapi di jangka pendek tentu emas menghadapi tantangan karena kemungkinan dampak
dari perang itu nggak segera berakhir. Pertama, minyak akan sulit turun ke 60 atau 70. Kemungkinan dia akan bergerak di 80, 90-an. Yang kedua adalah dampak inflasi itu belum tercermin di data banyak negara, baru akan terlihat dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan gitu. Baik. Nah, ini yang memaksa banyak bank sentral akan tetap melakukan kebijakan higher for longer Ya. ataupun menaikkan suku bunga. Sehingga emas ini prospeknya jangka panjang naik, di jangka pendek pasca konflik pasti dia akan rebound dulu, tapi dia akan tidak secepat kembali ke area all time high dia. Baik, proyeksi yang cukup positif untuk menengah panjang, tetapi kemudian, masih wait and see untuk, momentum jangka pendek akan seperti apa. Satu pertanyaan terakhir Pak Hanskuy, singkat saja, proyeksi Anda untuk support dan resistensi IHSG di perdagangan hari ini akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat IHSG kita harusnya akan positif ya hari ini ya, dan ya saya waktu menganalisa belum berpikir bahwa mendadak ada kesepakatan damai ya, yang biarpun sudah di-expect tapi cukup mengejutkan. Karena cukup cepat ya mendadak AS dan Iran mengumumkan kesepakatan tadi gitu. Jadi kalau kita lihat support kita di 5925 sampai 5784 ya. Kemudian resisten kita 6074 sampai 6286 gitu ya. Cenderung indeks kita akan deviasi ke atas ya pergerakannya karena kesepakatan yang terjadi. Baik, support di kisaran 5.925 dan resistance di kisaran 6.286. Terima kasih banyak Pak Hanskuy, praktisi pasar modal sudah bergabung berbagi berbagai informasi dan juga perspektif bersama dengan kami. Sampai jumpa kembali Pak Hanskuy, salam sehat. Ya, terima kasih. Selamat pagi.